Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dei Melalika dengan NPM 2357201061. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi antar komponen dalam sistem terdistribusi. Ada 3 metode utama komunikasi yang akan digunakan. Yang pertama ada message passing, yang kedua ada remote procedure call atau yang sering disebut dengan RPC, dan yang terakhir ada application programming interface atau yang sering disebut dengan API. 3 metode ini digunakan agar sistem yang berbeda dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam satu kesatuan sistem. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian message passing. Message passing adalah mekanisme di mana proses-proses atau komputer yang berbeda saling berkomunikasi dan menyinkronkan data dengan cara mengirim dan menerima pesan melalui jaringan. Komponen utama pada message passing yang pertama ada sender, yaitu pengirim pesan, yang kedua ada receiver, yaitu penerima pesan, yang ketiga ada message, yaitu data atau informasi yang dikirim, yang keempat ada channel, yaitu jaluran komunikasi. Cara kerja message passing adalah yang pertama mengirim sebuah pesan yang berisi data, kemudian pesan dikirim melalui jaringan komunikasi, setelah itu pesan diterima oleh sistem tujuan. Terakhir, penerima memproses pesan tersebut sesuai kebutuhan. Contoh dari message passing adalah pada aplikasi e-commerce. Ketika pengguna menekan tombol beli, sistem pesan akan mengirim pesan ke sistem pembayaran untuk memproses transaksi. Oke, yang kedua ada RPC atau sering disebut dengan remote procedure call. RPC adalah protokol yang memungkinkan sebuah program meminta layanan atau menjalankan fungsi di komputer lain dalam jaringan tanpa harus memahami detail teknik jaringan tersebut. Sederhananya, RPC membuat proses pemanggilan fungsi di komputer jarak jauh atau server terasa seolah-olah fungsi tersebut dijalankan secara lokal di komputer sendiri. Adapun cara kerja RPC. Yang pertama, mulai dengan client call. Klien memanggil prosedur lokal yang disebut dengan stub. Yang kedua, marshalling. Stub membungkus parameter fungsi ke dalam paket data. Yang ketiga, ada transmission. Paket dikirim melalui jaringan ke server. Dan yang terakhir ada execution. Server membongkar paket, marshalling, jalankan fungsi dan mengirim hasilnya kembali ke klien. Contoh dari RPC ini ada pada ATM bank. Ketika kita mengecek saldo atau menarik uang, ATM sebenarnya memanggil fungsi ke server pusat bank untuk memproses data tersebut, meskipun data tidak ada di mesin ATM. Oke, komponen yang terakhir ada API atau yang sering disebut dengan application programming interface. API adalah antarmuka yang menentukan bagaimana modul komputasi atau aplikasi yang berbeda saling meminta dan mengirim informasi melalui protokol tertentu. API menjadi titik masuk atau endpoint bagi logika bisnis dalam arsitektur cloud native atau sistem yang tersebar di banyak lokasi fisik. Adapun cara kerja API, yang pertama, klien mengirim request ke API, yang kedua API meneruskan permintaan ke server, dan yang ketiga server memproses data, dan yang keempat hasil dikirim kembali ke klien melalui API. Contoh dari API adalah aplikasi ojek online menggunakan Google Map. API untuk mengambil data lokasi pengguna untuk menentukan rute perjalanan. Yang terakhir adalah perbedaan dari ketiga komponen tersebut. Perbedaan antara message passing, RPC, dan API terletak pada komunikasinya. Message passing mengirim pesan langsung antar sistem secara eksplisit, sedangkan RPC memanggil fungsi di komputer lain seolah-olah fungsi lokal, sedangkan API menjadi perantara komunikasi antar aplikasi dengan sistem request dan respon yang lebih terstruktur. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.